Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dharma Kusuma. Nah, pada kali ini saya ingin mengajak kalian untuk sama-sama belajar terkait sistem bilangan komputer. Nah, tanpa banyak ngemeng lagi, atau ngomong lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya atau PowerPoint-nya. Let's go. Oke, kita langsung saja untuk sama-sama belajar terkait sistem bilangan komputer. Nah, yang pertama, apa sih itu sistem bilangan? Sistem bilangan dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan simbol yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan. Kemudian, jenis sistem bilangan. Nah, terdapat 4 jenis sistem bilangan yang berhubungan atau berkaitan dengan komputer. Di antaranya yaitu bilangan desimal dengan basis 10, bilangan biner dengan basis 2, bilangan oktal dengan basis 8, dan bilangan heksadesimal dengan basis 16. Kita langsung aja masuk ke bilangan yang pertama yaitu bilangan desimal. Nah, bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan basis 10 atau menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian yang kedua yaitu bilangan desil dengan basis 2, yang berarti sistem bilangan desil menggunakan 2 macam simbol bilangan, yaitu 0 dan 1. Kemudian kita masuk ke bilangan yang ketiga yaitu bilangan oktal dengan basis 8, yang berarti sistem bilangan oktal menggunakan 8 macam simbol bilangan, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal dengan basis 16, di mana pada bilangan heksadesimal menggunakan 16 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, di mana angka 10 dan angka 10 sampai dengan 15 diganti dengan huruf A sampai dengan F, karena tidak boleh adanya variasi angka. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih itu pengertian-pengertian keempat sistem bilangan yang berkaitan dengan komputer, kita masuk ke materi yaitu mengenai konversi sistem bilangan komputer. Nah, yang pertama yaitu konversi bilangan desimal ke biner. Caranya yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan basis biner yaitu 2. Dan nilai konversi didapatkan dari hasil bagi terakhir dan urutan sisa pembagian dari paling akhir hingga paling awal. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini terdapat soal konversilah bilangan desimal 22 ke biner. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus membagi bilangan desimal ini dengan basis dari biner yaitu 2. Di mana langsung saja 22 dibagi 2 sama dengan 11, sisa 0. 11 dibagi 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Nah, pembagian dapat diakhiri apabila sudah mencapai angka 2 atau pembagian 2. Dimana untuk membaca hasil dari konversi bilangan desimal ke biner ini, kita membaca dari hasil bagi terakhir dan sisa yang dimulai dari paling akhir ke paling awal, yaitu dari 1, 0, 1, 1, dan 0. Sehingga konversi desimal 22 ke biner adalah 10, 11, 0. Semoga paham ya. Kita langsung aja yang kedua yaitu konversi bilangan desimal ke oktal. Nah, caranya itu dengan membagi bilangan desimal dengan basis oktal yaitu 8. Dan nilai konversinya didapatkan dari hasil bagi terakhir dan urutan sisa pembagian dari paling akhir hingga paling awal. Nah, hampir mirip dengan konversi bilangan desimal ke biner tadi. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Konversilah bilangan desimal 164 ke oktal. Seperti yang dikatakan tadi, kita membagi bilangan desimal ini 164 dengan basis dari oktal yaitu 8. Langsung saja 164 dibagi 8 sama dengan 20, sisa 4. 20 dibagi 8 sama dengan 2, sisa 4. Dan hasilnya kita baca dari hasil pembagian terakhir 2, 4, 4. Sehingga konversi desimal 164 sama dengan 244 oktal. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Caranya yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan basis heksadesimal yaitu 16. Tapi untuk sisa 10 sampai dengan 15 akan diganti dengan simbol huruf dari A sampai dengan F. Jadi 10 itu sama dengan A, 11 sama dengan B, begitu juga seterusnya sampai dengan huruf F
atau 15. Kita langsung saja masuk ke contoh konversi bilangan desimal 1444 ke heksadesimal. Seperti yang dijelaskan tadi, kita harus membagi bilangan desimal ini dengan basis dari heksadesimal, yaitu 16. Langsung saja, 1444 dibagi 16 sama dengan 90, sisa 4. 90 dibagi 16 sama dengan 5, sisa 10. Seperti yang dijelaskan tadi, dari angka sisa 10 sampai dengan 15 kita ganti dengan huruf. Jadi 10 itu sama dengan A. Sehingga konversi desimalnya 1444 sama dengan 5A4 heksadesimal. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam mengkonversi bilangan desimal, kita harus paham atau mengetahui basis dari bilangannya, dari tujuan konversinya. Seperti biner tadi dengan basis 2, jadi kita harus bagi dengan 2, oktal dengan 8, dan heksadesimal dengan 16. Oke, semoga paham ya. Kita langsung aja masuk ke konversi bilangan biner ke desimal. Caranya dengan mengalihkan setiap bilangan biner dengan 2 pangkat 0, pangkat 1, dan seterusnya sesuai banyaknya bilangan biner. Di mana 2 merupakan basis dari biner dan perkalian 2 pangkat dimulai dari bilangan paling kanan. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam mengkonversi bilangan biner maupun bilangan heksadesimal, oktal, dan desimal, kita harus mengetahui basis dari bilangan dari setiap bilangan. Kita masuk saja ke contoh, yaitu konversi bilangan biner 10110 ke desimal. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus mengalihkan setiap bit bilangan biner dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan seterusnya, di mana dimulai dari yang paling kanan, yaitu 0. Sehingga 0 dikali 2 pangkat 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, 0 lagi, 0 dikali 2 pangkat 3, dan 1 dikali 2 pangkat 4. Kita kalikan, jadinya 16, 0, 4, dan 2. Kemudian kita jumlahkan, sehingga ditemukanlah hasil 22. Sehingga konversi bilangan biner 10110 sama dengan 22 desimal. Kemudian kita masuk ke bilangan biner ke oktal. Nah, dengan cara untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal yaitu dengan mengelompokkan bilangan biner menjadi 3 bit yang dimulai dari bilangan biner paling kanan. Nah, di sini untuk memudahkan konversi bilangan biner ke oktal, saya menggunakan bantuan tabel. Kita masuk ke contoh konversi bilangan biner 01010111 ke oktal. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus membagi bilangan biner ini menjadi 3 bagian, di mana setiap bagian terdiri dari 3 bit yang dimulai dari paling kanan. Jadi 111, 101, 010. Kemudian kita konversi menggunakan bantuan dari tabel. Contohnya seperti 111 ini, kita lihat pada tabel 111 jadi sini. Nah, untuk membaca angkanya ini kita mulai dari paling kanan. Jadi 111. Jadi 0 ini diabaikan karena kita dimulai dari paling kanan. Sehingga biner 111 sama dengan 7 oktal. Nah, 7 oktal. Begitu juga dengan yang lainnya, yaitu 101, biner 101 dikonversi ke oktal sama dengan 5, 010 sama dengan 2. Sehingga konversi bilangan biner 01010111 ke oktal sama dengan 257 oktal. Jadi di sini saya menggunakan bantuan tabel agar lebih memudahkan dalam konversi bilangan biner. Oke, next kita masuk ke konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal dengan cara mengelompokkan bilangan biner menjadi 4 bit yang dimulai dari bilangan biner yang paling kanan. Lagi-lagi di sini saya menggunakan bantuan tabel. Nah, kita masuk ke contoh, yaitu konversi bilangan biner 11110 ke heksadesimal. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kita harus membagi bilangan biner ini menjadi 4 bit bilangan yang dimulai dari paling kanan, yaitu 0010 1111. Nah, kita gunakan bantuan tabel, kita lihat
0010, bilangan heksadesimalnya 0010. Jadi bilangan biner 0010 ke heksadesimal yaitu 4. Begitu juga dengan 1111, bilangan binernya konversi ke heksadesimal sama dengan 15. Nah, karena di bilangan heksadesimal tidak ada angka 15, tetapi diganti dengan simbol huruf, yaitu huruf F. Sehingga konversi bilangan biner 11110100 ke heksadesimal sama dengan adalah F4 heksadesimal. Begitulah konversi bilangan biner ke heksadesimal. Semoga dapat dipahami dan untuk memudahkannya kita dapat menggunakan tabel seperti yang saya gunakan tadi. Kita langsung masuk ke konversi bilangan oktal. Yang pertama yaitu konversi bilangan oktal ke desimal. Dengan cara mengalihkan setiap bilangan oktal dengan 8 pangkat 0, pangkat 1 dan seterusnya sesuai banyaknya bilangan biner. 8 di sini merupakan basis dari oktal dan perkalian 8 pangkat 0 dan 1 dan seterusnya dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan sehingga ditemukanlah konversi bilangannya ke desimal. Kita langsung ke contoh. Konversi bilangan oktal 244 ke desimal. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus mengalihkan setiap bit bilangan oktal dimulai dari paling kanan dengan 8 pangkat 0 dan seterusnya. Kemudian dari 4, itu 4 dikali 8 pangkat 0. Kemudian 4 di sebelahnya, 4 dikali 8 pangkat 1. Sebelahnya itu 2 dikali 8 pangkat 2. Sehingga hasil perkaliannya 128 ditambah 32 ditambah 4 sama dengan 164. Sehingga konversi bilangan oktal 244 ke desimal yaitu hasilnya 164. Nah, di sini lagi-lagi kita harus mengetahui basis dari setiap bilangan. Dimana di sini bilangan oktal ke desimal, jadi kita harus mengetahui basis oktal itu 8 sehingga memudahkan nantinya. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan oktal ke biner. Dengan cara memecah setiap bilangan oktal yang akan dikonversi, lalu setiap bilangan yang sudah dipecah diubah dalam bentuk 3 bit bilangan biner. Di sini saya juga lagi-lagi menggunakan tabel untuk mempermudah. Kita langsung masuk ke contoh konversi bilangan oktal 256 ke biner. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus memecah bilangan oktal ini setiap bitnya seperti 6, 5, dan 2 dan mengubahnya ke bilangan biner. Contohnya 6 ini setelah konversi ke biner. Kita lihat pada tabel bilangan oktal 6. Ini 6 kita ubah ke biner. Kita lihat dari paling kanan, kita ambil 3 bit 011. Nah, jadi bilangan biner konversi bilangan biner 6 yaitu 111, bilangan oktal 101 ubah ke biner, bilangan 2 oktal ubah ke biner yaitu 010, sehingga konversi bilangan oktal 256 ke biner yaitu 010101111. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan oktal ke heksadesimal dengan cara mengkonversi setiap bit bilangan oktal ke bilangan biner. Kemudian bilangan biner tersebut baru dikonversi ke heksadesimal. Nah, di sini contohnya itu konversi bilangan oktal 22 ke heksadesimal. Langkah pertama yaitu kita harus mengubah setiap bit bilangan oktal ini ke bilangan biner, yaitu 2 oktal ke biner yaitu 010, 2 lagi 010. Kemudian setelah kita ubah oktal ini ke biner, kita ubah biner ke heksadesimal, di mana 010 ke heksadesimal yaitu 2 dan 010 juga ke heksadesimal 2, sehingga konversi bilangan 22 oktal sama dengan 22 heksadesimal. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Caranya dengan mengalihkan setiap bilangan heksadesimal dengan 16 pangkat 0, pangkat 1 dan seterusnya sesuai banyaknya bilangan biner. 16 di sini merupakan basis dari heksadesimal dan perkalian 16 pangkat sekian dimulai dari bilangan paling kanan. Kemudian hasil perkaliannya dijumlahkan. Nah, di sini hampir mirip seperti konversi bilangan oktal ke
hexadesimal tadi mirip-mirip, yaitu dengan mengalihkan dengan mengalihkan basis dari hexadesimal dengan pangkat 0, 1 dan seterusnya. Kita langsung saja masuk ke contoh untuk lebih jelas. Yaitu contohnya konversi bilangan hexadesimal 5A4 ke desimal. Kita lihat yang paling kanan yaitu 4. Kita kalikan dengan di sini harusnya 16 pangkat 0. A sama dengan 10 di hexadesimal, sehingga 10 kali 16 pangkat 1. Kemudian 5, sini 5 dikali 16 pangkat 2, sehingga hasil karyanya 1280 ditambah 160 tambah 4, sehingga konversi bilangan hexadesimal 5A4 ke desimal yaitu 1444. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan hexadesimal ke biner dengan cara memecah setiap bilangan oktal yang akan dikonversi. Kemudian setiap bilangan yang sudah dipecah diubah dalam bentuk 4 bit bilangan biner. Nah, di sini saya lagi-lagi menggunakan bantuan tabel untuk mempermudah dan juga mengkonversi setiap bilangan. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu konversi bilangan hexadesimal F4 ke biner. F di sini merupakan simbol atau bilangan hexadesimal 15. Nah, kita langsung saja kita lihat yang paling kanan yaitu 4. 4 ini kita konversi ke bilangan biner dengan 4 bit. Kita lihat pada tabel, bisa dilihat pada tabel yaitu bilangan hexadesimal 4, binernya yaitu 0010 dan F bilangan binernya 1111. Sehingga konversi bilangan hexadesimal F4 ke biner adalah 00100111. Sehingga konversi F4 hexadesimal sama dengan 11101000 biner. Kemudian kita masuk ke konversi bilangan hexadesimal ke oktal dengan cara mengkonversi bilangan hexadesimal ke bilangan biner. Kemudian bilangan biner tersebut baru dikonversi ke oktal. Jadi di sini ada 2 step atau 2 langkah. Step pertama yaitu dengan contoh konversilah bilangan hexadesimal 5A4 ke oktal. Dengan step pertama konversi dulu ke biner. Kita lihat yang paling kanan yaitu 4. Kita konversi ke biner, jadi 4 hexadesimal yaitu 0010. A hexadesimal atau 10 hexadesimal sama dengan 0101 biner, dan 5 hexadesimal jika kita lihat pada tabel yaitu 1010. Sehingga step pertama ini 5A4 kita ubah ke biner, hasilnya 0101101000. Kemudian setelah kita konversi ke biner, step kedua atau langkah kedua, kita konversi kembali ke bentuk oktal dengan mengkelompokkan membagi 3 bit. Dimulai dari paling kanan yaitu 001 jika 001 biner jika dikonversi ke oktal yaitu 4. 001 lagi kita konversi ke biner yaitu 4. 011 biner jika konversi ke oktal yaitu 6, dan 010 biner dikonversi ke oktal yaitu 2. Sehingga konversi bilangan hexadesimal 5A4 sama dengan 2644 oktal. Jadi di sini ada 2 langkah atau 2 step. Yang pertama itu konversi ke biner dan dilanjutkan dengan konversi ke oktal. Setelah kita mengetahui konversi setiap bilangan tersebut, kita juga kali ini sama-sama belajar terkait operasi sistem bilangan komputer. Langsung saja. Nah, karena operasi sistem bilangan desimal menurut saya mungkin sudah diketahui atau sudah lazim atau sudah umum. Jadi kita langsung saja masuk ke operasi penjumlahan bilangan biner. Di sini dapat kita lihat itu terdapat syarat atau dasar-dasar penjumlahan biner. Itu ada 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0. Di mana di sini
di mana 1 tambah 1 sama dengan 0 ini terdapat simpan 1. Nah, untuk lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contohnya. Yaitu 110 ditambah dengan 100. Kita langsung saja dimulai paling kanan. 0 tambah 0 sama dengan 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 1, jika dilihat sini, 1 tambah 1 sama dengan 0. 0, simpan 1. Kita simpan di sini. Karena tidak ada lagi yang dijumlahkan, kita langsung saja turunkan. Jadi 1. Sehingga 110 ditambah 100 sama dengan 1010. Oke, semoga paham ya. Mungkin kecepatan saya menjelaskan. Kemudian setelah operasi penjumlahan, masuk ke operasi pengurangan bilangan biner. Syarat dari di sini harusnya pengurangan. Syarat dari pengurangan biner yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, pinjam 1. Di sini ada catatan pada 0 dikurang 1 sama dengan 1, pinjam 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke soalnya atau contoh soal. 110 dikurangi 001. Sini 0 dikurangi 1 sama dengan 1. Kita pinjam 1 ini, kita dapat dari sebelahnya, yaitu di sini yang 1. Kita bawa ke kanan jadinya 1. Sehingga 1 di sini sudah habis, jadi 0. Sehingga kemudian 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Lalu 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Nah, ingat pinjam 1. Jadi apabila 0 min 1, hasilnya adalah 1, namun kita pinjam pada baris sebelahnya. Sehingga 1 di sini jadi hilang atau jadi 0. Sehingga pengurangan 110 dikurangi 001 sama dengan 101. Kemudian setelah pengurangan kita masuk ke perkalian bilangan biner. Syarat dari lagi sekali lagi di sini harusnya perkalian biner, di mana 0 kali 0 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, sini dapat dikatakan perkalian 1 kali 0 pada umumnya pada dasar ya. Kita langsung saja sama contoh. 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, kemudian bit sebelahnya 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 dikali 1 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan, setelah dikalikan kita jumlahkan 0, kita turunkan saja langsung 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, dan 1 tidak ada yang dijumlahkan, langsung dia turunkan sehingga 1. Sehingga hasil dari perkalian bilangan biner 110 dikali 101 adalah 11110. Oke, di sini begitulah operasi dari perkalian bilangan biner. Kemudian kita masuk ke penjumlahan bilangan oktal. Nah, di sini cara penjumlahan oktal yaitu dengan cara menjumlahkan setiap baris bilangan oktal yang dimulai dari kanan. Apabila hasil penjumlahan lebih dari 7, maka hasil penjumlahan dikurangi basis dari oktal, itu 8, dan ada simpan 1 yang nantinya dijumlahkan pada baris sebelahnya. Kita masuk ke contoh penjumlahan 224 ditambah 336. Kemudian di paling kanan kita langsung saja 4 ditambah 6 sama dengan 10. Nah, kita masuk ke syarat apabila hasil penjumlahan lebih dari 7. Nah, di sini kan 10 lebih dari 7. Sehingga hasil penjumlahan tersebut kita kurangi dengan basis oktal yaitu 8. 10 dikurangi dengan 8 adalah 2. Dan simpan 1 pada baris sebelahnya. Simpan 1 di sini. Jadi apabila penjumlahannya melebihi 7, kita kurangi dengan basis dari oktal yaitu 8. 4 tambah 6 kan 10, 10 kurangi 8 sama dengan 2, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Nah, karena 6 kan tidak lebih dari 7, sehingga tidak perlu dikurangi dengan basis dari oktal. Sama saja tulis 6, dan 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga
penjumlahan 224 ditambah 336 sama dengan 562. Nah, di sini yang perlu saya tekankan yaitu pada syarat jika hasil penjumlahan lebih dari 7, maka kita perlu mengurangi hasil penjumlahan tersebut dengan basis 8 dan ada simpan 1 pada baris sebelahnya. Kita masuk ke operasi pengurangan bilangan oktal. Nah, syaratnya hampir-hampir mirip. Jadi, melakukan pengurangan setiap bit bilangan oktal yang mulai dari kanan, dan apabila bilangan yang dikurangi lebih besar, yang dikurangi lebih besar, maka akan ada simpan 1. Baru dua bilangan tersebut dilakukan penjumlahan, dan apabila hasil penjumlahan lebih dari 7, maka hasil penjumlahan tersebut dikurangi basis dari oktal itu 8. Nah, sini kita masuk ke contoh soal. Itu 554 dikurangi 336. 4 dikurangi 6 kan yang dikurangi lebih besar, itu 6-nya lebih besar dari 4, sehingga terlihat ada penjelasannya, maka akan ada simpan 1. Jadi simpan 1, baru penjumlahan bilangan tersebut lakukan. Nah, 4 tambah 6 kan 10 ini lebih dari 7, sehingga perlu adanya pengurangan dengan basis oktal itu 8, sehingga 10 kurangi 8 sama dengan 2. Ingat, simpan satunya tadi kita jumlahkan, 1 tambah 5 sama dengan 6, 6 tambah 3 sama dengan 9. Kemudian 9 ini karena lebih dari 7, kita kurangi dengan basis dari oktal itu 8. 9 dikurangi 8 sama dengan 1, dan bersebelahnya itu 5 dikurangi 3 sama dengan 2, sehingga pengurangan dari 554 oktal dikurangi 336 oktal sama dengan 212 oktal. Oke, kita masuk ke operasi penjumlahan bilangan heksadesimal. Nah, cara penjumlahan heksadesimal itu dengan melakukan penjumlahan setiap baris bilangan heksadesimal yang ada di kanan. Nah, di sini yang perlu ditekankan itu apabila dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya lebih dari 15, maka akan ada simpan 1 dan hasil penjumlahan dikurangi basis heksadesimal itu 16. Contohnya 2B ditambah 53. Nah, ingat, B di sini adalah simbol heksadesimal yang berarti B adalah 11. Sehingga 11 ditambah 3 sama dengan 14. 14 jika berproyeksi pada heksadesimal yaitu simbol huruf E. Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, pada contoh kali ini tidak ada penjumlahan. Apabila dua bilangan tersebut dijumlahkan, tidak ada yang lebih dari 15, sehingga tidak ada simpan 1 pada penjumlahan kali ini. Oke, dapat dibilang mirip-mirip dengan operasi penjumlahan bilangan oktal dan biner tadi. Kemudian kita masuk ke pengurangan bilangan heksadesimal. Syarat pengurangan heksadesimal yaitu dengan melakukan pengurangan setiap baris bilangan heksadesimal yang dimulai dari kanan. Apabila bilangan yang dikurangi lebih kecil dari pengurang, maka akan ada simpan 1 pada baris di sebelahnya. Kita masuk ke contoh yaitu AB dikurangi 55. B merupakan simbol huruf dari 11, sehingga 11 dikurangi 5 hasilnya 6. A simbol huruf yaitu 10 kurangi 5 sama dengan 5. Nah, di sini tidak ada bilangan yang dikuranginya itu lebih kecil dari pengurang, sehingga tidak ada simpan 1. Sehingga hasil pengurangan dari AB dikurangi 55 adalah 56. Nah, lagi-lagi dalam operasi maupun konversi sistem bilangan, baik itu biner, oktal, heksadesimal, dan desimal, kita harus mengetahui atau hafal terkait dengan basis dari setiap bilangan tersebut, karena sangat berkaitan dengan baik itu dalam konversi maupun operasi penjumlahan maupun pengurangan. Seperti di sini kita kembali dulu pada penjumlahan bilangan heksadesimal. Nah, di sini lagi-lagi mirip-mirip dengan operasi penjumlahan pada bilangan oktal. Adanya jika dua bilangan tersebut jika dijumlahkan melebihi dari basis jika melebihi basis dikurangi 1, yaitu saya sini
basis heksadesimal kan 16 dan 1 sama dengan 15. Jadi apabila melebihi 15 akan ada simpan 1 dan hasil penjumlahannya dikurangi dengan basis tersebut, itu 16. Seperti tadi pada oktal sama juga, apabila ada dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya melebihi basis dari oktal dikurangi 1, yaitu oktal kan 8 dikurangi 1 kan 7. Jadi apabila ada dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya lebih dari 7, maka akan ada simpan 1 dan hasilnya dikurangi dengan basis dari oktal yaitu 8. Oke, mungkin sekian yang dapat kita belajar sama belajar pada kali ini terkait sistem bilangan komputer. Nah, di sini saya tekankan bahwa sistem bilangan komputer seperti pada bilangan biner, desimal, oktal dan heksadesimal, sekali lagi kita harus mengetahui basis dari setiap bilangan tersebut. Nah, selain itu untuk mengkonversi sistem bilangan tersebut, untuk mempermudahnya kita dapat menggunakan bantuan tabel seperti yang saya tampilkan tadi. Oke, itu dia tadi kita udah sama-sama belajar terkait sistem bilangan komputer. Itu bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Tadi kita juga sudah belajar terkait konversi sistem bilangannya dan operasi sistem bilangan, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Jadi gimana nih? Udah dapat ilmu atau wawasan belum dari video kali ini? Nah, harapan saya sih semoga dapat menambah wawasan kalian sebagai penonton dan dapat di-share atau dibagikan ke orang-orang yang nantinya juga membutuhkan agar sama-sama kita bisa belajar terkait sistem bilangan komputer. Nah, jadi itu aja sih kali ini. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.